Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semuanya. Di sini izinkan kami memperkenalkan materi pembelajaran praktikum IPA mengenai menempati ruang dan mempunyai berat. Nah, alat-alat dan bahan yang perlu teman-teman di rumah sediakan, yang pertama ada tiang neraca, kemudian ada lengan neraca, kemudian teman-teman sediakan pengantung serta piring neraca, sediakan 2 untuk kanan dan kiri. Kemudian ada lempengan logam. Kalau misalkan teman-teman di rumah tidak mempunyai lempengan logam, teman-teman bisa menggunakan uang koin teman-teman. Kemudian ada kubus logam, kemudian ada kelereng, ada gelas plastik, kemudian ada gelas kimia 2, serta air yang nanti akan menjadi titik percobaan kita. Mungkin perkenalan bahan kita tunggu sampai sini, lanjut kepada 3. Baik, kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu menggunakan 2 gelas kimia, kelereng, dan kubus logam serta air untuk melakukan prosedur praktikum yang pertama. Nah, langkah pertama, teman-teman sediakan air di rumah teman-teman, air biasa saja tidak apa-apa. Kemudian tuangkan ke dalam 2 gelas kimia ini secara merata. Kemudian teman-teman masukkan kelereng di bagian gelas kimia yang pertama, kemudian masukkan kubus logam di gelas kimia yang pertama juga. Kita lihat, kita amati di sini sudah menyatakan, sudah terlihat bahwa benda yang ada di dalam air, baik itu kubus logam dan kelereng, memiliki massa yang lebih tinggi daripada kadar air, sehingga benda-benda tersebut bisa tenggelam di dalam air. Nah, mungkin itu. Kita lanjut kepada praktikum. Baik, untuk selanjutnya kita rangkai tiang neraca ini dengan lengan neraca. Kemudian kita satukan dengan penggantung lengan neraca dengan yang satunya lagi. Setelah sudah seimbang, kemudian kita taruh gelas plastik ini di tengah-tengah. Kemudian uang 200 perak sebagai lempengan. Kita sesuaikan. Nah, mungkin kita bisa ganti uang 200 perak ini dengan uang 500 perak. Apakah beratnya akan sesuai? Nah, ternyata beratnya cukup lumayan sesuai ya, dari gelas plastik dengan uang 500 perak. Berarti menandakan bahwa berat dari keduanya memiliki massa berat yang sama. Makanya kenapa di timbangan mereka bisa sejajar. Nah, setelah kita melihat persamaan berat dari gelas plastik yang kosong dengan uang 500 perak, kemudian kita berikan sedikit berat terhadap gelas plastik ini dengan kita berikan sedikit air, 1/4 cukup. Kemudian kita taruh kembali.
Ternyata berat uang 500 rupiah tidak bisa menyimbangi. Kita tambahkan dengan uang 1000 rupiah, kemudian kita tambahkan lagi dengan uang 200 rupiah, kemudian kita tambahkan lagi. Nah, ternyata sekarang malahan berbalik, lempengan logam lempengan aluminium lebih berat. Mungkin kita kurangi sebagian, kemudian kita kurangi lagi sehingga supaya beratnya sama. Ini yang 200. Yang 200 kita. Wah. Iya, kita tambahkan lempengan 1. Oh, ya. Iya. Setelah kita amati dengan baik lagi, ternyata dengan ditambahkan uang 1000 rupiah dengan 500 rupiah, ternyata dia memiliki berat yang sama dengan gelas plastik yang diisi air sebanyak 1/3. Nah, ini mungkin yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Praktikum A2 yaitu air mempunyai sifat-sifat tertentu dan banyak kegunaannya. Alat dan bahan Yang diperlukan, pertama ada mistar, yang kedua ada selang plastik, lalu ada pewarna makanan, bejana serbaguna, kubus kayu, air secukupnya, dan gelas kimia. Jadi ini adalah prosedur praktikum pada A2. Nah, ini praktikum yang pertama, kita terlebih dahulu melarutkan pewarna makanan ke dalam air, dan kita sudah ada yang sudah dilarutkan. Kita masukkan sebanyak setengah gelas kimia, sekitar kita masukkan sebanyak 125 ml. Lalu kita ukur berapa ketinggian pada air tersebut menggunakan mistar. 4 cm. Ternyata ukurannya 4 cm. 4 kan? Selanjutnya kita ganjal bagian sisi lainnya. Setelah diganjal, kita ukur air angka ini. Berapa Pira ini? Selanjutnya kita ganjal sisi bagian bawah pada gelas kimia dalam keadaan tenang. Lakukan pengukuran tingginya. Dulu dia belum tenang. Pira, stop dulu. Lalu Dan tingginya nggak kelihatan. 6 cm. Dah. Praktikum yang kedua, kita masukkan air berwarna ke dalam bejana seukuran 125 mililiter. Dah. Pada saat air tenang, lakukan pengukuran berapa? 0,8. Iya, ngamatin dulu. Ada satu bagian. Selanjutnya kita ganjal salah satu bagian bejana serbaguna ini seperti ini, dan kita lakukan pengukuran hingga airnya tenang. Kita lihat
berapa? 1,5 cm. Selanjutnya kita ganjal sisi lain bagian bawah bejana serbaguna dalam keadaan air tenang. Ayo. Oh iya. Nah, seperti ini. Pira ada nggak bisa diam. Iya, coba. Isilah selang plastik dengan air berwarna, kemudian posisikan tersebut membentuk U. Itu. Matiin dulu, Pira, matiin dulu itunya. U. Nah, setelah kita bentuk U, Tarik selang bagian kiri ke atas sehingga posisi bagiannya beda lebih dibanding kanan. nah, Lalu bagian kanan tarik ke atas dan sebaliknya. Ya, diukur nggak? nggak usah. Diukur. Emang diukur. Praktikum A3, air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Alat dan bahan praktikum. Pertama ada bejana serbaguna, selang plastik tembus pandang, dan air berwarna secukupnya. Langkah pertama, kita teteskan terlebih dahulu ke bejana serbaguna yang mendatar. Keturun, tak dulu. Kita teteskan. Amati apa yang terjadi. Naik dalam bejana serbaguna, kemudian catat hasil pengamatan lembar pengamatan. Kita amati. Nah, Kita amati. udah. Langkah selanjutnya, isilah selang dengan air berwarna, kemudian amatilah. Sudah Pira. Lalu kemudian kita letakkan seperti ini Dalam mendatar. dalam keadaan mendatar. Amati apa yang terjadi. Ya, berbentuk. Udah. Ini jalan nggak? Enggak. Dia akan berbentuk wadahnya, berbentuk empatnya. Nah, Ya. iya, naikkan ujung selang kiri. Bagian ujung kiri lebih tinggi di bagian ujung kanan. Ya, tumpah. Mira, lupa dimainin. Nggak apa-apa lah, kan emang begitu. Dan ternyata Tumpah. yang terjadi. Lu Mira. Lalu Selanjutnya bagian sebelah kanan kita naikkan. Nah, dia mengalir ke arah kiri. Baik, melanjutkan praktikum video yang sebelumnya. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum IPA A4 yang mengenai air dapat melarutkan berbagai macam zat. Nah, alat-alat dan bahan yang perlu teman-teman sediakan, yang pertama ialah gelas kimia, kemudian gula, garam, pasir, pengaduk atau sendok, dan air. Nah, untuk langkah pertama, teman-teman, bahan-bahan yang kita singkirkan terlebih dahulu. Siapkan gelas kimia, kemudian ambil sebagian air, tuang sampai 50 ml. Baik, kemudian ambil 1 sendok garam teh, kemudian taruh. Nah, ambil pengaduk sendok, kemudian aduk. Kita lihat apakah garam itu
dapat larut dengan air atau tidak. Sudah terlihat. Garam yang tadi dimasukkan sudah larut ke dalam air tersebut. Tandanya garam larut dalam air. Air dapat melarutkan garam. Ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya sama seperti tadi, siapkan gelas kimia, kemudian ambil air sebanyak 50 ml. Kemudian teman-teman ambil gula 1 sendok teh gula, kemudian teman-teman taruh di air. Gunakan pengaduk sebagai media untuk mengaduk gula ini. Aduk sampai larut. Sepertinya gula sudah mulai larut dengan air. Nah, di sini membuktikan bahwa gula bisa larut dengan air dan air dapat melarutkan gula. Nah, Ya. kemudian untuk tahap terakhir, tahap selanjutnya juga sama, teman-teman sediakan gelas kimia, kemudian teman-teman tuangkan air sebanyak 50 ml. Kemudian ambil 1 sendok pasir, 1 sendok teh perkiraan teman-teman, kemudian teman-teman taruh, kemudian teman-teman aduk. Nah, di sini pasir pun juga larut dengan air. Nah, di sini membuktikan bahwa air juga dapat melarutkan pasir. A5, air dapat menekan ke segala arah. Alat dan bahan praktikum. Pertama ada selang plastik, balon, bejana serbaguna, jarum, air sebanyak air dan gelas kimia. Pertama kita tiup balon hingga agak melembung. Kemudian isi gelas kimia dengan air sebanyak 3/4 mili, kira-kira sekitar 180 mili. Kemudian kita masukkan balon yang sudah ditiup tadi ke dalam air, lalu kita tekan. Dia akan apa? Kita amatin aja ya. Kita amati apa yang terjadi. Kita celupkan hingga sampai permukaan air. Berat. Nah, selanjutnya tusuklah balon menggunakan jarum seperti ini. Selanjutnya kita isi balon tersebut menggunakan air secukupnya. Ya belum. Nah, lalu kita masukkan selang plastik ke dalam balon yang sudah berisi air tadi.
Lalu kita tiup balon dari ujung selang. Kita amati yang terjadi yang mana yang lubang. Nah, ternyata dia keluar dari lubang itu yang sudah kita bolongin tadi. Ayo kita amati ke arah mana air tersebut mengalir. Mana sih airnya nggak keluar? Airnya habis kali. Oh, nggak bisa. Ya, tiup. Kita amati ke arah mana air tersebut mengalir. Dia ke arah belakang. Allah. Praktikum A6. Air meresap melalui celah-celah kecil. Alat dan bahan praktikum. Pertama kita persiapkan plastik, kertas, pipa kaca, kapur, bejana serbaguna, air, dan kain. Nggak kelihatan plastik. Cobaannya, pertama kita masukkan air sebanyak 3/4 mili atau 180 mili ke dalam bejana serbaguna. Setelah itu kita coba Membersih air. lalu kita celupkan kapur tulis ke dalam air. Apakah dia meresap atau tidak? Meresap, Pira. Sepertinya dia meresap. Coba diangkat. Dan dia basah. Dan dia meresap. Selanjutnya kita celupkan kain dalam air. Apakah dia meresap atau tidak? Mundur, guys. Ini apa? Dan ternyata dia meresap. Matiin. Selanjutnya kita coba pada kertas, dia meresap atau tidak. Langsung meresap. Kita amati, ternyata dia meresap ke dalam air. Selanjutnya kita coba pada plastik, apakah dia meresap atau tidak. Ternyata tidak meresap, geng. Ternyata dia tidak meresap. Selanjutnya kita coba pada pipa kaca, apakah dia meresap. Coba angkat. Dan dia tidak meresap. Untuk selanjutnya praktikum A7 yang dimana materi ini benda dapat terapung, tenggelam, dan melayang. Aduh, ini bisa nih, dan melayang bahasanya lagi. Untuk tahap pertama, teman-teman tuang air ke gelas kimia sebanyak 3/4 atau 180 mili. Kemudian teman-teman ambil kubus kayu dan taruh di atas air. Kita lihat ternyata pada kubus kayu ketika ada di air mengalami posisi terapung. Nah, kemudian kita ambil kembali kubus kayu, kemudian kita coba ikat dengan paku dengan menggunakan karet. Kita taruh paku, kita selipkan sebagai pemberat. Kita coba apakah kayu ini akan tenggelam atau masih dalam posisi terapung. Nah, pada saat ini posisi kayu mengalami perubahan, yaitu yang tadinya terapung menjadi melayang. Nah, disebabkan karena ada pemberat
dari paku itu tersendiri. Nah, kemudian di sini membuktikan bahwa kubus atau kubus kayu yang diberatkan dengan paku mengalami posisi melayang. Nah, kemudian kita beralih, kita ambil kembali kubus kayu dengan pakunya, taruh, terus kita ambil kubus aluminium, kemudian kita taruh, kita lihat pula apa yang akan terjadi. Nah, pada saat ini kubus aluminium tenggelam ketika dimasukkan air. Nah, hal ini juga membuktikan bahwa kubus aluminium jika dimasukkan ke dalam air dia akan mengalami posisi tenggelam. Baik teman-teman semuanya, dari praktikum yang sudah teman-teman lihat tadi, mulai dari air menempati ruang dan mempunyai berat, kemudian air mempunyai sifat-sifat tertentu, terus kemudian lagi air mengalir di tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, kemudian air dapat melarutkan berbagai zat, dapat menekan ke segala arah, kemudian meresap ke celah-celah kecil, kemudian yang terakhir bisa dapat terapung, tenggelam, dan melayang. Nah, dari praktikum yang tadi teman-teman saksikan, dari bahan air saja teman-teman sudah bisa melakukan berbagai macam praktikum. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Teman-teman bisa mencobanya di rumah kalau misalkan teman-teman ingin melakukan pembelajaran praktikum IPA. Akhirul kalam, billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.